Bertempat di Gedung Millennium Ballroom pada tanggal 24 Februari 2019, Koperasi Simpan Pinjam KSP Swastisari melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2018. Rapat anggota tahunan dihadiri oleh jajaran pengurus, pengawas, dan anggota. Turut hadir dalam rapat anggota tahunan tersebut perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, perwakilan Dinas Koperasi dan Pasar Bali, perwakilan Gubernur NTT, pengurus Inkopdit Indonesia, perwakilan Puskopdit BK 3D Timur, perwakilan Bank BNI Cabang Kupang, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2018, manajemen Kopdit Swastisari berhasil menunjukkan sejumlah prestasi gemilang dalam membangun Kopdit Swastisari sebagai salah satu Kopdit terbaik dan terpercaya di NTT bahkan nasional. Salah satunya status Kopdit Swastisari yang telah berubah menjadi koperasi primer tingkat nasional dengan surat izin usaha tingkat nasional. Pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2018 Kopdit Swastisari resmi dibuka oleh Gubernur NTT yang diwakili Kepala Biro Ekonomi Setda NTT. Ini dan atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya menyatakan kegiatan rapat anggota tahunan ke-30 KSP Kopdit Swastisari ini dibuka dengan resmi. Pelaksanaan rapat anggota tahunan KSP Kopdit Swastisari baik tingkat cabang hingga pusat telah ditetapkan pengurus dan pengawas yang dimulai dari tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dan dilanjutkan dengan RAT cabang-cabang dimulai dari tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019 dan diakhiri dengan RAT pusat tanggal 31 Maret 2019. Ratang buku 2008 dibagi dalam dua sesi, yakni Prarat dan RAT. Prarat sudah dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Februari di 10 tempat pelayanan, yakni antara lain Soe, Atambua, Betun, Baarote, Lawoleba, Larantuka, Waitebula, Waingapu, Denpasar, dan di Pulau Semau. RAT cabang terjadi 6 kali, yakni cabang Kupang Kota 3 kali, Adonara, Oisau, dan Keva Manado masing-masing 1 kali, dan 1 kali RAT pusat yang merupakan putusan cabang-cabang yang akan terjadi pada tanggal 31 Maret 2019. Ratang buku 2018 merupakan RAT pertama setelah mengalami amandemen anggaran dasar Kopdit Swastisari dari primer provinsi menjadi primer tingkat nasional. Dengan mengusung tema melalui RAT ke-30, kita tingkatkan solidaritas yang berkeadilan dan terdepan dalam pelayanan. Dengan mengusung subtema bersatu menuju hidup yang sejahtera. Terdepan dalam pelayanan adalah bagian dari visi dan misi lembaga ini untuk menggapai kepuasan bersama yang berkeadilan menuju hidup sejahtera yang lebih baik. KSP Kopdit Swastisari yang dimulai dari sekelompok para guru saat ini berkembang dengan jumlah anggota mencapai 56.000 anggota dengan total aset mencapai 574 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat untuk kemajuan dan perkembangan Kopdit Swastisari sebagai salah satu koperasi kredit terbaik di NTT. Kami menyampaikan profesiat dan terima kasih kepada semua anggota atas kerjasama dan tanggung jawab serta perhatian yang telah diberikan untuk kemajuan KSP Kopdit Swastisari yang tercinta ini. Teristimewa untuk kepercayaan yang diberikan bagi kami pengurus pengawas periode
2017-2019. Kegiatan RAT tahun ini adalah pelaksanaan RAT yang ke-30. 3 dasawarsa telah dilalui dengan berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar lembaga yang kita cintai ini. Dan mari lagi saya ajak kita semua untuk bersyukur atas penyelenggaraan yang maha kuasa bagi lembaga yang kita cintai ini. Dan saya ajak kita sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa bagi para penjasa teristimewa mereka yang telah berpulang. Hari ini Bapak Ibu bisa baca di dalam data hampir 200, lebih dari 200, saya ulangi, sekitar 164 orang yang telah berpulang dari anggota kita. Mereka adalah penjasa untuk koperasi kita. Semoga amal baik mereka menjadi jalan terindah menuju keabadian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai, KSP Kopdit Swasisari dimulai dari sekelompok para buruh yang menjadi penggagas, dan hari ini berkembang mencapai anggota 54.334 orang berdasarkan catatan data 31 Desember 2018. Dengan total aset dimulai dari 1.900.000 dan kini telah mencapai angka 562 miliar lebih. Dan data terakhir LKSB Januari 2019, jumlah anggota sudah mencapai 56.016 orang. Pertambahan yang luar biasa. Dengan aset data terakhir untuk Januari 574 miliar lebih. Ini artinya tingkat kepercayaan masyarakat semakin baik untuk KSP yang kita cintai. Mari kita tepuk tangan untuk kemajuan lembaga ini. Kiranya doa kita berdasarkan dengan tata laporan keuangan yang baik dan benar serta menjaga kualitas pelayanan yang optimal, maka Kopdit Swasisari telah diaudit oleh auditor eksternal Kantor Akuntan Publik. Hasil audit dengan nomor 00010 tahun 2019 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan berpendapat bahwa laporan keuangan yang tersaji per 31 Desember 2018 dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam rapat anggota. Yang memadai untuk memberikan opini atas audit kami. Kami tidak menemukan adanya kekeliruan dan ketidakberesan serta kesengajaan rekayasa laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2018. 3. Opini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Kopdit Swasisari pertanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Pertumbuhan berdasarkan analisa balance scorecard. Perspektif keuangan. 1. Aset naik 106 miliar atau tumbuh 23% dari tahun 2017. Kredit atau pinjaman kepada anggota tumbuh 23% dari tahun 2017. Simpanan anggota naik 42 miliar atau tumbuh sebesar 28% dari tahun 2017. Modal sendiri naik 39 miliar atau tumbuh sebesar 22% dari tahun 2017. Modal anggota, simpanan pokok, simpanan wajib tumbuh sebesar 25% dari tahun 2017. Kehadiran Koperasi Kredit di Indonesia telah ikut mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah dan nasional. Dari data Inkopdit Nasional, rata-rata pertumbuhan koperasi kredit sekitar 22% melebihi pertumbuhan nasional.
Bila saja setiap sektor ekonomi di NTT bertumbuh seperti koperasi, maka dipastikan NTT tidak lagi berada di peringkat ketiga termiskin di Indonesia. Selain itu, kontribusi pajak dari koperasi terutama di wilayah NTT cukup besar, memberikan kontribusi terhadap PDB. Kopdit seluruh NTT, saya sudah menghitung 2 tahun lalu, rata-rata pertumbuhan sekitar 22%. Melebihi pertumbuhan nasional. Kopdit, tepuk tangan dulu lah. Terima kasih. Kalau setiap sektor ekonomi di NTT bertumbuh seperti ini, saya yakin NTT bukan lagi peringkat ketiga miskin di Indonesia. Saya yakin itu. Tapi sektor-sektor yang lain masih ketinggalan. Sektor perikanan jauh, nelayan-nelayan kita masih miskin, pertanian juga jauh, pariwisata sudah mulai bangkit, masih jauh dari yang diharapkan. Saya bukan mengatakan bahwa Pak Abad itu sombong, tapi memang fakta. Koperasi sudah memberi kontribusi kepada pendapatan daerah untuk NTT. Dalam pelaksanaan RAT kali ini, KSP Kopdit Swastisari telah memiliki karyawan yang tersertifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, Koperasi Jasa Keuangan atau SKKNI KJK, yang terdiri dari General Manager, Manajer Cabang, dan Kasir. Pemberian sertifikat kompetensi ini sejalan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 133 tahun 2007 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor keuangan subsektor perantara keuangan bidang koperasi dan jasa keuangan, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Berada sebagai anggota Kopdit Swastisari dinilai sudah tepat karena Koperasi Swastisari memiliki visi misi yang jelas serta memiliki kelembagaan organisasi yang profesional. Kepastian dan kepercayaan ini pula lah yang mendorong dengan mudah merambahnya bisnis usaha KSP Kopdit Swastisari di Pulau Dewata dan Pasar Bali, yang saat ini sudah memiliki anggota lebih dari 2.000 orang yang masuk sebagai anggota Kopdit Swastisari. Papa Mama, saudara semua, kakak adik, berada sebagai anggota Kopdit Swastisari sudah tepat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kopdit Swastisari ketika akan masuk di Bali, kebetulan saya mengecek semua persyaratannya, baik SOP, SOM, dengan segala bentuk sertifikasinya, sangat-sangat memadai untuk masuk di Bali. Kita tahu, boleh kita semua tahu, di Bali kalau masuk sampai di Bali tidak main-main, sangat selektif. Tapi karena mungkin ada beta juga di situ, di balik layar, boleh masuk. Jadi mohon maaf, kita sedikit koreksi, status sebagai Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi. Jadi apa yang beta nilai, hasilnya kalau beta rekomendasi, kepala dinas juga pasti anggung-anggung. Dan beta sangat bangga sekali Bapak Ibu sekalian, Papa Mama semua, kakak adik, saudara. Beta sangat bangga sekali karena ternyata orang NTT, khususnya Kopdit Swastisari yang TLM, punya komitmennya luar biasa. Ini artinya menggambarkan bahwa komitmen manajemen Kopdit Swastisari sonde main-main, Bapak Ibu sekalian. Sonde main-main. Artinya ingin betul-betul menciptakan visi misinya yang sebenarnya. Kelembagaannya sudah bagus. Kalau sampai membuka cabang di Bali, kita akan bersaing berkompetisi dengan teman-teman lembaga keuangan yang lain. Tapi saya percaya, saya harapkan dengan visi misi Kopdit Swastisari di bawah pimpinan GM Bapak Yohanes, kita pasti ke depan lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kopdit Swastisari masuk di Bali baru beberapa bulan, anggota sudah mencapai 2.000 lebih. Satu prestasi yang perlu kita apresiasi.
Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, Kehadiran Koperasi Kredit Swastisari di Provinsi NTT diakui sudah mendorong percepatan pembangunan NTT berikut penguatan sektor produktif dan ekonomi masyarakat. Visi misi Kopdit Swastisari inilah telah menjadi bagian dari roh pemerintah NTT saat ini yang tengah menggalang visi NTT bangkit menuju sejahtera. Pemerintah provinsi ini ada di tengah Koperasi Swastisari. Ya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, menitipkan pesan. Sesungguhnya pesan itu dari kita, oleh kita dan untuk kita sendiri. Bahwa NTT 5 tahun ke depan sedang membangun visi NTT bangkit menuju sejahtera. Antara lain melalui pendekatan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa Koperasi Swastisari ini bersama dengan lembaga sosial ekonomi yang lain merupakan orang yang ikut menyusun visi itu. Dan dengan demikian kita semua akan menjadi aktor dari visi itu. Visi NTT bangkit menuju sejahtera. Bapak Mama sekalian, kekuatan sebuah organisasi itu ada pada apa yang disebut dengan kelembagaan. Ya, organisasi mungkin banyak ada di mana-mana, tapi belum tentu kelembagaan ada di mana-mana. Sekali lagi, organisasi mungkin banyak ada di mana-mana, tapi belum tentu kelembagaan ada di mana-mana. Kelembagaan itu yang akan berbicara tentang relasi kita semua satu dengan yang lain, bila perlu sampai pada tingkat mental dan spiritual, dan membangun konsensus-konsensus bersama untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada dan mengembangkan potensi yang ada, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Pelaksanaan rapat anggota tahunan merupakan bagian terpenting untuk melaksanakan sebuah persyaratan oleh sebuah organisasi koperasi. Oleh karenanya, Kementerian Koperasi dan UMKM RI memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada manajemen KSP Kopdit Swastisari yang sudah menjalankan rapat anggota tahunan secara baik dan berkelanjutan. Diakui bahwa visi misi Kopdit Swastisari adalah salah satu yang terbaik yang memiliki arah dan tujuan serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar koperasi. Bahwa pelaksanaan rapat anggota tahunan ini adalah salah satu agenda yang terpenting untuk dilaksanakan, persyaratan yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi koperasi. Karena di Kementerian Koperasi dan UMKM, persyaratan sebagai koperasi yang aktif adalah melaksanakan RAT minimal 3 tahun secara berturut-turut, harus dilaksanakan rapat anggota dan disampaikan laporannya melalui dinas koperasi setempat dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya menyampaikan apresiasi sekali kepada para pengurus dan segenap anggota yang aktif berpartisipasi untuk kelancaran pelaksanaan rapat anggota tahunan ini. Saya sampaikan bahwa untuk optimalisasi operasi agar dapat terus berkembang harus dibangun dari institusi atau kelembagaan koperasi. Kelembagaan adalah fondasi yang sangat utuh dan harus dibangun, harus ditegakkan sebagai modal bagi jalannya pengembangan usaha, jalannya organisasi di sebuah koperasi. Tadi saya dengar ada misi, visi yang disampaikan Kopdit Swastisari, itu adalah salah satu yang baik. Visi adalah salah satu yang harus disampaikan, yang harus dipunyai oleh suatu koperasi agar dapat jalan koperasi mempunyai arah dan tujuan. Jadi visi harus dibangun dengan baik, dengan benar, agar koperasi tidak menyimpang dari
prinsip-prinsip dasar koperasi. Pelaksanaan RAT ke-30 yang dihadiri kurang lebih 3.000 orang ini berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Para anggota juga disuguhkan dengan berbagai acara hiburan lainnya, serta door prize menarik berupa sejumlah unit motor yang didukung oleh mitra KSP Kopdit Swastisari, yakni Bank BNI Kupang. Jumlah anggota yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang sudah mencapai 56.000 anggota dengan total aset mencapai 574 miliar rupiah, maka wajar dan pantas bila Kopdit Swastisari diakui sebagai salah satu lembaga jasa keuangan terbaik dan terpercaya di NTT. Dengan perubahan status KSP Kopdit Swastisari yang telah berubah menjadi koperasi primer tingkat nasional, maka telah ikut mendongkrak citra koperasi di mata pemerintah dan menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang profesional. Plan kesehatan itu nanti dirapikan sesuai dengan tadi yang disampaikan, karena ini baru setahap gelombang, sehingga nanti dikumpulkan data-data semua, habis itu di pleno baru diberikan penilaian. Ya, Swastisari kan sudah tahu tadi kan, dia punya aset itu bertambah hampir 120 miliar tahun ini dengan penambahan sekitar hampir 24% kan, dengan pertumbuhan anggota juga sangat signifikan ya, itu sampai dengan 38, hampir 39%, dan pertumbuhan ini luar biasa. Anggota perorangan itu hampir mencapai 16.000 khusus tahun ini saja. Sementara tahun ke depan 2019 ini kita rencana beberapa hal penting, yakni menambah anggota kurang lebih 36.000, aset kurang lebih 220 miliar, dengan membuka beberapa akses baru ya di wilayah Kabupaten di NTT ini, yakni di Nagikeo, Bajawa, Sika Maumere, di Kalor, Kalapai, Sumba Barat dengan Sumba Tengah. Target 2019 ini tahun ini ya, mungkin paling lama bulan Mei Juni itu kita sudah mulai buka. Dan tiap cabang baru kita sudah punya target. Jadi nanti paling kurang kita akan mempekerjakan karyawan 2-3 orang di cabang baru. Dan tahun ini teman-teman media perlu tahu bahwa kita akan menerima lagi karyawan kurang lebih 72 orang. Jadi kita membuka diri secara objektif, tidak ada kepentingan di dalam, tidak ada suku, agama, ras, etnis. Kita mau membawa satu brand yang brand Kopi Sasa. Dia tidak bisa membawa agama Islam, agama Protestan, agama Hindu, apa tidak. Tapi dia membawa satu brand ya, brand Kopi Sasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melayani anggota. Karena semakin dipercaya, semakin bertumbuh, maka kita menjaganya. Di dalam, yang paling pertama di dalam menjaga, yakni karyawan-karyawan. Karena karyawan-karyawan itu adalah ujung tombak. Di dalam bagus dulu, baik dulu, baru orang akan mengikuti kita. Kalau di dalam hancur, siapa sih mau mengikuti kita? Contoh macam sekarang yang datang, ada yang tidak pakai sendal, pakai sarung, makan sirip pinang, itu aset kita yang sangat berharga. Dia bisa berkorban, datang uang ojek, datang uang waktu 7-8 jam duduk di sini, bukan karena dia mau mencari makan, tetapi dia rasa memiliki lembaga ini. Dia merasa lembaga ini sudah positif untuk membuat dia berubah, sehingga dia bagaimana merasa memiliki itu dan dia tetap mengikuti perkembangan pertumbuhan lembaga yang ke depan. 2019 itu kita tidak ekspansi ke provinsi lain. Nanti 2020 baru kita mungkin kita ekspansi sekitar 3 atau 4 lagi di provinsi. Tapi sebelum ekspansi kita harus survei dulu, survei standar-standar kita. Kalau bila memenuhi syarat, kita akan ekspansi. Karena ekspansi itu adalah biaya. Kalau ekspansi salah, kita mengeluarkan biaya salah, tetapi kalau tidak ada respon, tidak ada yang menerima kita, maka sia-sia kita membuat biaya. Termasuk biaya mempekerjakan karyawan, biaya sewa kantor, biaya fasilitas yang lain, berbiaya. Kalau kita bisa membuka salah satu kantor cabang, ratusan miliar, ratusan juta yang kita harus keluarkan per tahun.
Karena kita punya target, katakan kita keluarkan 200 juta, 300 juta, minimal 2 tahun dia harus sudah membayarkan. Bisa membuat pendapatan, bisa membuat biaya. Macam tadi ya, kenapa ini kita bisa membuat anggaran biaya sebesar ini? Karena kita sudah membuat pendapatan. Kalau tidak bisa membuat pendapatan, maka tidak mungkin membuat biaya seperti ini. Termasuk rakyat kita yang hampir 1,8 miliar. Ini kan suatu kebanggaan besar, kita tidak pernah membuat proposal minta kemana-kemana, tetapi kita sudah menyisikan dari bulan ke bulan. Ya, untuk makan minum, untuk konsumsi, untuk fasilitas yang kita gunakan di rakyat ini seperti ini. Dengan anggaran semuanya. Tadi dibunyikan 1,8 ya, tetapi biasanya kita press, betul sesuai dengan kebutuhan dan real cost. Tidak ada yang anggaran 1,8 terus kita keluarkan semua itu. Mungkin dia bisa hemat 1,5, 1,6 pengalaman kita dari tahun ke tahun seperti itu. Dari rakyat soal pengurusan ATM banyak selalu mengeluh bahwa belum dilayani. ATM itu kan tergantung dari anggota mengurus PIN-nya. Karena memang kita sudah membuka ruangan bahwa Anda kalau memang berminat, anggota berminat untuk memiliki ATM, maka silakan registrasi memiliki kartu ATM. Tetapi banyak anggota yang kita, tapi sekarang hampir ribuan ya, sudah hampir ribuan yang sudah memiliki kartu. Contoh saja, uang yang kita simpan di brankas ATM itu 1 bulan bisa 400-500 juta yang mereka tarik. Berarti ada kelancaran kan? Ketimbang dia harus antri di ruang teller, ya dia bisa mengaksesnya, bisa mengambilnya di jam malam atau di luar jam dinas yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi dan dia. Bapak nasabah mau urus tapi belum dilayani. Gimana? Nasabah mau urus tapi belum dilayani. Soal pelayanan sih terbuka sih, siapa sih yang tidak dilayani? Tidak ada biaya kok. Tidak ada biaya. Biaya kan hanya 10.000 1 tahun, tidak ada biaya pengurusan. 10.000 per tahun itu juga dipotong SAU, bukan dia bayar satu kali kan. Jadi anggota itu kan biasa membunyikan seperti tidak tahu prosedurnya gitu. Sementara semuanya yang terjadi kan anggota yang mau. Ya makin sekarang yang kita ekspansi spin-off Partai Mat kan maunya dari anggota. Kalau tidak mungkin dari anggota, kita berani membuat ini kan tidak mungkin. Karena pasar kita jelas adalah anggota. Ya, hingga nanti mungkin besok lusa dalam tahun ini kita akan meluncurkan satu produk baru, yakni spin-off ya Swasti Sarimat. Ya, kenapa kita harus berpikir untuk Swasti Sarimat? Karena memang kita ke depan sembako atau bahan bangunan itu difasilitasi lembaga Kopi Swasti Sari dan dimanfaatkan oleh anggota-anggota. Ketimbang dia harus kasih kaya orang di sana kan buat apa? Ya, ketimbang ya. Ya, orang yang tidak punya basis saja dia bisa kaya mendadak, apalagi kita yang sudah punya basis. Kita tidak mencari keuntungan. Misalnya suatu saat Swasti Sari Mas berjalan, beras yang di sana 12.000 kita bisa turunkan jadi 11.000. Gula yang di sana mungkin 14.000 kita bisa turunkan jadi 13.000. Bukan mencari keuntungan. Pada akhir tahun juga nanti kita akan kembalikan 50% kepada mereka. Jadi misalnya, keuntungan yang dibelanjakan selama 1 tahun 500.000 atau 5 juta, maka 2,5 juta kita kembalikan kepada mereka dalam bentuk SAU. Bisa saja dia tidak usah tidak usah bawa uang, tapi dia bawa beras berapa karung, gula berapa kilo, kopi berapa kan gitu. Ketimbang dia harus kasih di sana dan dia tidak dapat apa-apa kan? Kira kapan itu? Ya ini nanti di bulan ratusan kan kita sudah launching. Swasti Sari itu kan harus bayar pajak, kan mesti tidak bayar pajak. Kita bayar pajak itu tadi kan bunyinya di tadi sekitar 500-an juta lebih. Ya, belum lagi kita bayar per bulan itu ada. Jadi ya 1 tahun kita bisa bayar 700-800-an juta. Bayar kontribusi sangat positif. Ya, tetapi yang jadi nilai unggul bayar ratusan juta ini anggota tidak pernah dibebankan 1 sen. Yang dibebankan adalah lembaga yang bayar. Luar biasa kan? Mencari lembaga di mana yang bisa mengamankan anggotanya itu. Daperma sekalipun, Daperma, asuransi Daperma. Itu kita bayar setiap bulan hampir 500 juta. Kalau dikalikan dengan 12 bulan berarti sekitar 5-6 miliar dalam 1 tahun. Tanpa dibeban 1 sen kepada anggota. Untuknya apa? Untuknya misalnya anggota mati, simpanannya kita kembali ke 2 kali.
sisa pinjaman yang diputihkan, terus kita juga menyerahkan dana-dana kematian. Tidak, sebenarnya sama dengan lembaga keuangan lain, tetapi bagaimana produk-produk unggulan kita, apakah diminati atau tidak. Kenapa kami berani buka di Denpasar? Karena memang produk kita keberpihakan. Produk kita lebih keberpihakan. Kami memang agak takut kenapa di Denpasar seperti apa, bisa atau tidak. Ternyata bisa. Dengan rasa solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi, diharapkan melalui RAT ke-30 kita tingkatkan solidaritas yang berkeadilan dan terdepan. Inilah semangat dari para pendahulu Kopdit Swastisari yang ditanamkan untuk generasi penerus. Mari bersama kita wujudkan Koperasi Kredit Swastisari Kupang yang tangguh, mandiri, dan terpercaya.